Yo, what's up? Kembali lagi di channel Rekomendasi Film. Pada konten kali ini, kita akan menceritakan film yang berjudul Paranoia yang rilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang persaingan dua buah perusahaan teknologi yang bernama White Corp dan juga Icon. Perusahaan White Corp dipimpin oleh Nicholas Watt, sedangkan perusahaan Icon dipimpin oleh Jack Goddard. Dalam persaingan ini, perusahaan White Corp memanfaatkan seorang pria bernama Adam untuk dijadikan mata-mata dalam mencuri sebuah teknologi handphone gaming terbaru dari perusahaan Icon. Dalam misinya itu, Adam bertemu dan jatuh cinta dengan seorang perempuan yang bernama Emma. Nah, Emma ini bekerja di perusahaan Icon yang akan dimata-matai oleh si Adam. Karena hal itu, Adam pun terjebak dalam sebuah situasi memilih antara cinta atau misi yang sedang dia jalankan. Penasaran kan bagaimana keseruan film ini? Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, mari bantu saya untuk membangun channel ini agar lebih berkembang lagi dengan cara menekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Oke, jika sudah ditekan tombol subscribe-nya, segera cari posisi ternyaman kalian dan kita akan intro dulu. Pada awal film ini, kita diperlihatkan Adam yang sedang mempersiapkan barang-barang untuk presentasinya besok di perusahaan tempatnya magang. Adam saat ini adalah pekerja magang di perusahaan teknologi White Corp. Besok hari, Adam dan teman-temannya akan melakukan presentasi yang menentukan nasib mereka. Jika mereka berhasil dalam presentasi itu, maka mereka akan dijadikan sebagai karyawan tetap di perusahaan itu. Namun, jika mereka gagal, mereka akan dipecat dari perusahaan itu. Saat Adam sedang mempersiapkan barang-barangnya, tiba-tiba temannya yang bernama Kevin datang ke rumahnya. Kevin mengajak Adam untuk pergi ke sebuah klub malam. Adam pun segera bersiap dan tak lupa dia berpamitan kepada ayahnya. Adam kini tinggal bersama ayahnya yang sudah sakit-sakitan, sementara itu ibunya sudah meninggal dunia. Setelah berpamitan, Adam dan Kevin pun segera pergi ke sebuah klub malam. Namun sesampainya di klub malam itu, mereka tidak diizinkan masuk karena mereka tidak ada uang. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke klub malam lainnya dengan menaiki sebuah taksi. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba handphonenya Adam berbunyi. Ternyata Adam mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit yang mengatakan kalau penyakit ayahnya kambuh dan sudah dibawa ke rumah sakit. Adam pun segera pergi ke rumah sakit. Adam terpaksa harus berhutang kepada rumah sakit karena dia tidak punya uang untuk membayar biaya pengobatan ayahnya. Setelah selesai, Adam pun mengajak ayahnya yang sudah diobati untuk pulang ke rumah. Keesokan harinya, terlihat Adam dan teman-temannya yang datang ke kantor mereka untuk melakukan presentasi. Namun, dalam presentasi itu, Adam dan teman-temannya gagal menarik perhatian Pak Nicholas, pemimpin perusahaan Watt. Karena kegagalan itu, Adam dan teman-temannya harus rela dipecat dan segera pulang dari kantor mereka. Saat di perjalanan pulang, Adam berencana mengajak teman-temannya pergi ke sebuah klub malam untuk menghilangkan stres karena mereka baru dipecat. Adam berencana menggunakan kartu kredit milik perusahaan Watt yang masih dimiliki olehnya. Lalu, saat malam harinya, terlihat Adam dan teman-temannya yang sudah berada di sebuah klub malam. Mereka pun mulai happy-happy. Saat Adam sedang asik happy-happy, dia melihat ada seorang wanita yang bernama Emma yang sangat menarik perhatiannya. Adam pun berusaha mendekati Emma dan mereka pun mulai berjoget bersama. Keesokan harinya, terlihat Adam yang dibangunkan oleh Emma. Sepertinya tadi malam mereka berdua telah melakukan sebuah perbuatan yang sangat mengasihkan. Emma segera menyuruh Adam untuk pergi dari rumahnya karena Emma akan berangkat bekerja. Saat dalam perjalanan pulang, Adam melihat banyak sekali pesan di handphonenya yang berisikan foto-foto dirinya dan teman-temannya saat happy-happy di klub malam tadi malam. Tiba-tiba, Adam dihampiri oleh orang suruhan Pak Nicholas dan dia pun segera dibawa untuk menemui Pak Nicholas. Saat Adam sudah bertemu Pak Nicholas, dia ditanyai tentang kartu kredit perusahaan Watt yang dia pakai tadi malam. Pak Nicholas meminta Adam untuk mengganti uang sebanyak $16.000 dari kartu kredit perusahaan yang dia gunakan untuk happy-happy tadi malam. Karena tidak mampu membayar, Pak Nicholas dan Adam membuat sebuah kesepakatan bahwa Adam harus bekerja sebagai mata-mata di perusahaan Icon untuk mencuri teknologi produk handphone gaming terbaru dari perusahaan Icon. Dengan jaminan jika Adam berhasil melakukan misi itu, dia akan dibayar $500.000 dan juga teman-temannya akan kembali mendapatkan pekerjaan.
Namun, jika tidak menerima kesepakatan itu, Adam akan dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penyalahgunaan kartu kredit perusahaan Ward. Akhirnya, dengan terpaksa, Adam pun menerima kesepakatan itu. Kemudian, malam harinya, Adam dibawa oleh asisten pribadi Pak Nicholas yang bernama Judith ke sebuah tempat untuk mempersiapkan semua kebutuhan Adam dalam menjalankan misinya nanti. Singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, misi pertama pun dimulai. Adam disuruh Judith untuk menemui seseorang dari perusahaan Icon. Namun saat mereka bertemu, Adam sangat terkejut melihat Emma ada di sana. Ternyata Emma yang dia temui di klub malam waktu itu bekerja di perusahaan Icon yang akan dia mata-matai. Namun Adam dan Emma pun pura-pura tidak pernah bertemu sebelumnya. Adam pun mulai menawarkan sebuah teknologi buatannya ke perusahaan Icon agar dia bisa bergabung di perusahaan itu. Singkat cerita, teknologi buatan Adam itu berhasil menarik minat orang dari perusahaan Icon itu. Dan misi pertama Adam pun berhasil. Karena keberhasilan itu, Adam pun diberikan sebuah apartemen mewah dan sebuah handphone sebagai fasilitas dalam misi ini. Keesokan harinya, terlihat Adam yang datang ke perusahaan Icon. Kemudian, Adam bertemu dengan tim pengembang teknologi yang ada di perusahaan Icon. Adam diminta untuk melakukan presentasi teknologinya itu di depan Pak Goddard, pemimpin perusahaan Icon besok hari. Pada malam harinya, terlihat Adam menemui Kevin untuk meminta bantuan dalam menyempurnakan teknologi buatannya. Setelah disempurnakan oleh Kevin, Adam pun menjadi sangat yakin kalau dia akan berhasil menarik perhatian Pak Goddard, pemimpin perusahaan Icon. Keesokan harinya, terlihat Adam yang sudah bersiap untuk melakukan presentasi teknologi buatannya di depan Pak Goddard, pimpinan perusahaan Icon. Adam melakukan presentasi dengan sangat baik dan membuat Pak Goddard sangat terpukau dengan teknologi buatan Adam. Akhirnya, teknologi buatan Adam resmi diterima oleh perusahaan Icon. Pak Goddard mengatakan kepada Adam kalau dia akan langsung mencarikan dana dan juga tim untuk mengembangkan teknologi buatan Adam itu. Lalu, pada malam harinya, saat Adam sudah pulang ke apartemennya, dia mendapatkan pesan suara. Ternyata, Pak Goddard mengundang Adam untuk datang ke rumahnya saat akhir pekan nanti untuk acara makan-makan. Singkat cerita, terlihat Adam yang datang ke rumah Pak Goddard untuk memenuhi undangannya waktu itu. Saat tiba di sana, Adam langsung disambut oleh Pak Goddard dan juga Emma yang juga datang ke acara itu. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba handphone Adam terus saja berbunyi. Ternyata pesan itu dari anak buah Pak Nicholas yang menyuruh Adam untuk memanfaatkan momen ini agar bisa mencuri data dari perusahaan Icon di ruangan pribadi Pak Goddard. Namun saat Adam sudah berada di ruangan Pak Goddard, secara bersamaan dia dipergoki oleh Pak Goddard. Agar Pak Goddard tidak curiga, Adam pun beralasan kalau dia sedang mencari toilet. Adam kemudian mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan anaknya Pak Goddard yang fotonya ada di ruangan itu. Kemudian Pak Goddard menceritakan kalau putranya telah meninggal karena overdosis. Dan kini Pak Goddard masih merasa bersalah terhadap putranya karena tidak pernah memberikan putranya kasih sayang. Setelah selesai berbincang, Adam pun izin kepada Pak Goddard untuk pergi ke toilet. Kemudian terlihat Adam yang telah keluar dari rumahnya Pak Goddard. Adam kembali membuka handphonenya dan dia menerima pesan yang menyuruhnya untuk mendekati Emma agar dia bisa mencuri data perusahaan Icon dari laptop milik Emma. Adam pun mulai mendekati Emma. Setelah banyak ngobrol dengan Emma, terlihat Adam dan Emma pun kini mulai akrab. Dan tanpa basa-basi, Emma mengajak Adam untuk datang lagi ke rumahnya. Singkat cerita, Adam dan Emma pun sudah berada di rumahnya Emma. Terlihat sepertinya mereka akan melakukan sebuah aktivitas yang sangat kalian suka. Keesokan harinya, terlihat Emma yang terbangun dari tidur dan dia akan segera mandi. Adam yang berpura-pura masih tertidur memanfaatkan situasi ini untuk segera mencuri data perusahaan Icon dari laptop milik Emma. Setelah selesai mencuri data dari laptop milik Emma, Adam pun kembali pura-pura tidur. Setelah pulang dari rumah Emma, Adam pun pulang ke rumahnya. Saat tiba di rumahnya, dia sangat terkejut melihat ada seorang agen FBI yang sedang berbicara kepada ayahnya. Kemudian, agen FBI itu memberitahu bahwa ada beberapa orang yang bekerja pada perusahaan Icon yang merupakan mata-mata dari perusahaan Ward yang telah ditemukan terbunuh. Namun, Adam tidak mengaku bahwa dia adalah mata-mata dari perusahaan Ward. Setelah agen FBI itu pergi, ayahnya Adam menanyakan apa yang terjadi kepada Adam. Namun, Adam tetap merahasiakan tentang misi yang sedang dia jalani. Pada malam harinya, Adam membawa data yang ia dapat dari laptop Emma tadi pagi kepada Pak Nicholas. Namun, Pak Nicholas tidak puas dan malah meminta data yang lebih spesifik tentang teknologi handphone gaming terbaru dari perusahaan Icon. Karena Adam menolak, Pak Nicholas kemudian mengancam akan membahayakan orang-orang yang dicintainya termasuk ayahnya dan teman-temannya Adam.
Untuk mendapatkan data yang akurat itu, Adam harus masuk ke dalam sebuah ruangan besi yang ada di perusahaan Icon. Ruangan itu berada di lantai 38 dengan sistem keamanan yang sangat tinggi. Untuk masuk ke dalam ruangan itu, haruslah memiliki sidik jari orang yang memiliki akses ke dalam ruangan itu. Dengan terpaksa, Adam kembali memanfaatkan Emma dengan mencuri sidik jari milik Emma. Keesokan harinya, Adam mendapatkan kabar dari Pak Goddard kalau program yang waktu itu dipresentasikannya telah mendapatkan pendanaan dari investor dan akan segera diluncurkan. Karena hal itu, Adam diajak Pak Goddard untuk makan siang bersama dirinya dan Adam pun diberikan sebuah mobil baru. Pada malam harinya, terlihat Adam di apartemennya yang sedang mencari berita tentang persaingan antara perusahaan Ward dan juga perusahaan Icon. Ternyata selama ini Adam diperhatikan oleh anak buah Pak Nicholas dari kamera tersembunyi yang ada di apartemen itu. Tak lama kemudian, Adam mendapatkan telepon dari anak buah Pak Nicholas. Dia diancam untuk segera mendapatkan data handphone gaming terbaru dari perusahaan Icon itu secepat mungkin. Jika tidak, anak buah Pak Nicholas akan melukai salah satu temannya Adam. Mendengar hal itu, Adam menjadi sangat kesal. Dia pun mengobrak-ngabrik apartemennya itu dan menghancurkan barang-barang yang ada di sana. Dan betapa terkejutnya Adam ketika dia menemukan banyak kamera pengintai di seluruh apartemen yang dia tinggali. Hal itu membuat Adam sangat marah dan penuh emosi. Keesokan harinya, terlihat Kevin temannya Adam yang ditabrak oleh sebuah mobil. Kemudian Adam menerima kabar dari temannya bahwa Kevin telah dicelakai oleh anak buah Pak Nicholas. Akhirnya Adam menceritakan semua kejadian yang dia alami kepada ayahnya. Dan ayahnya memberikan saran kepada Adam untuk melapor kepada agen FBI yang waktu itu pernah ke rumahnya. Namun Adam menolak karena dia takut akan dipenjara. Pada saat malam harinya, Adam dikejar oleh anak buah Pak Nicholas dan mengancamnya harus mengambil data perusahaan Icon malam itu juga. Kemudian terlihat Adam yang datang ke rumah Emma. Adam ingin menceritakan semua tentang misinya ini kepada Emma. Namun Adam tidak ingin Emma terlibat dalam hal ini dan dapat membahayakan keselamatan Emma. Lalu ketika Emma sedang tidur, Adam mengambil handphone milik Emma yang berisikan kode sidik jari untuk memiliki akses ke dalam gedung perusahaan Icon. Malam itu juga Adam memulai aksinya. Ia pergi ke perusahaan Icon. Petugas keamanan Icon sempat curiga kepada Adam mengapa dia datang ke kantor itu malam hari. Untungnya Adam cepat mencari alasan dan dia mengatakan kalau dia akan lembur malam itu. Sementara itu, Emma menyadari kalau Adam sudah tidak ada di rumahnya. Begitu juga handphone miliknya yang sudah tidak ada di rumahnya. Singkat cerita, Adam berhasil masuk ke ruangan rahasia perusahaan Icon dan menemukan data teknologi handphone gaming terbaru dari perusahaan Icon. Ketika Adam akan keluar dari ruangan itu, dia dihadang oleh Pak Goddard. Ternyata selama ini Pak Goddard telah mengetahui kalau Adam adalah mata-mata dari perusahaan Ward. Pak Goddard kemudian menyuruh Adam untuk pergi dari sana dan menyampaikan pesan kepada Pak Nicholas untuk menjual seluruh saham perusahaan Ward kepada Pak Goddard. Jika tidak, dia akan melaporkan kepada polisi atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Pak Nicholas dan Adam yang telah berusaha mencuri data perusahaannya. Pak Goddard menyuruh Adam untuk mengajak Pak Nicholas bertemu dengan dirinya besok siang di sebuah tempat. Adam pun kemudian segera pergi dari sana. Saat Adam kembali ke apartemennya, terlihat Emma yang sudah ada di sana. Emma sangat kecewa kepada Adam karena dia telah dimanfaatkan oleh Adam dalam melakukan misinya. Adam pun berusaha menjelaskan semua ini kepada Emma dan dia berjanji akan memperbaiki semua ini. Namun Emma tidak peduli dan Emma pun segera pergi dari sana. Keesokan harinya, Adam kembali didatangi oleh anak buah Pak Nicholas dan diancam akan ditembak. Namun, untungnya Adam berhasil melarikan diri dari anak buah Pak Nicholas itu. Adam kemudian menemui temannya Kevin yang baru saja sembuh akibat ditabrak mobil waktu itu. Adam menceritakan semua yang dia alami kepada Kevin. Mendengar hal itu, Kevin pun segera mengajak Adam berdiskusi untuk menyelamatkan Adam dari masalah ini. Keesokan paginya, terlihat Adam menemui Pak Nicholas yang sedang sarapan bersama Judith asistennya. Dia memberitahu Pak Nicholas kalau selama ini misinya telah diketahui oleh Pak Goddard. Ternyata asistennya Pak Nicholas yang bernama Judith ini adalah mata-mata dari Pak Goddard. Judith lah yang menghasut Pak Nicholas untuk mencuri data handphone gaming terbaru dari perusahaan Icon agar Pak Nicholas melakukan kejahatan yang akhirnya Pak Goddard bisa menggunakan semua bukti kejahatan Pak Nicholas untuk mengancamnya agar menjual saham perusahaan Ward dengan harga yang murah kepada Pak Goddard. Di tempat lain, terlihat Kevin dan temannya yang membantu Adam dengan menyadap semua pembicaraan mereka. Kemudian Adam mengajak Pak Nicholas datang ke sebuah tempat untuk menemui Pak Goddard.
Saat bertemu di sebuah ruangan, Pak Goddard yang pintar ini meminta Adam dan Pak Nicholas mematikan semua handphone mereka. Karena hal itu, Kevin pun kehilangan koneksi untuk menyadap pembicaraan mereka. Namun, Kevin tidak kehabisan akal. Dia memanfaatkan handphone Pak Goddard yang tidak dimatikan. Dengan keahlian yang Kevin miliki, dia berhasil menyadap handphone Pak Goddard menggunakan email yang pernah dikirim Adam saat dia presentasi waktu itu. Kemudian, Pak Goddard menyuruh Pak Nicholas untuk menandatangani sebuah perjanjian jual beli perusahaan Word dengan harga yang sangat murah. Setelah selesai menandatangani surat itu, Pak Nicholas pun keluar dari ruangan itu dengan penuh rasa kecewa dan emosi. Di dalam ruangan itu, Pak Goddard yang sudah merasa menang terlihat menghina Adam. Namun, dengan kecerdikannya, Adam berhasil memancing Pak Goddard untuk mengatakan semua tentang kejahatan di persaingan bisnis handphone ini. Tiba-tiba, handphone Pak Goddard berbunyi. Ternyata Kevin yang menelpon Pak Goddard dan mengatakan kalau semua pembicaraannya telah Kevin rekam. Secara bersamaan, FBI datang dan segera menangkap Pak Nicholas dan juga Pak Goddard atas kejahatan mereka berdua. Setelah beberapa waktu, Adam kini mulai membuat sebuah perusahaan handphone terbaru miliknya. Adam merekrut semua teman-temannya waktu itu dan mereka pun mulai membangun perusahaan itu dari awal. Emma yang sudah kehilangan pekerjaan karena perusahaan Icon telah bangkrut mendapatkan email tawaran pekerjaan dari perusahaan milik Adam. Saat Emma datang ke perusahaan itu, dia pun sangat terkejut karena pimpinan perusahaan yang menawarkan pekerjaan kepadanya adalah Adam. Adam mencoba meminta maaf kepada Emma dan akhirnya mereka berdua pun kembali berbaikan. Demikianlah alur cerita film kali ini. Bagi teman-teman yang tidak ingin ketinggalan update film selanjutnya, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Jangan lupa juga untuk menonton konten-konten alur cerita film lainnya yang ada di channel ini. Oke, saya pamit. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. See you next time and bye-bye. Jangan lupa subscribe.